Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ongo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah ekonomi, musibah penyakit, musibah rumah tangga, ataupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang semangat menjalani kehidupan ini. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tulan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan menjadikan ladang ibadah buat Al-Fakir dan anak cucu Al-Fakir, fitunya buat akhirah. Pada pagi hari ini, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka ganan. Kalau bicara ganan, dapur ganan berarti jenisnya banyak, sahabat Pusaka Jawa. Ganan itu yang gambarnya seperti manusia duduk pun ganan, dikategorikan ganan. Yang dapurnya singa, yang dapurnya kikik, yang dapurnya naga, ya apalagi yang dapurnya gajah, itu tergolong ganan. Nah, biasanya kalau dapur-dapur ganan itu dulu dimiliki hanya untuk kasta-kasta tertentu atau status sosial tertentu yang tingkat level sosialnya tinggi. Ya, sahabat Pusaka Jawa, tingkat sosialnya tinggi. Seperti itu. Ya, yang akan saya babar kali ini adalah dapur ganan yang cukup istimewa. Pamornya jarang dan langka. Dan juga ganan ini dulu hanya dimiliki oleh para raja ataupun pangeran. Kalau untuk yang di bawah-bawahnya tidak diperbolehkan. Apalagi juga ini looknya juga look yang paling tinggi, yang dibutuhkan satu pencapaian yang tinggi looknya. Nah, dapur apakah itu? Kita ambil bilah pusakanya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang Anda lihat ini adalah warongkonya warongko Ladrangka Dipaten, ya. Kemudian memakai pendok, ini pendoknya pendok apa ini? Ikutnya pendok slorok, ya. Pendok slorok. Kemudian ini di sini Anda lihat, di sini ada gambar motif Semar, Petro, Gareng, Bagong. Ini adalah punakawan, ya. Ini cukup bagus. Semar, ya ada toko. Dan ini juga dihiasi oleh permata-permata banyak full. Ya, jadi cukup istimewa, sandangannya cukup bagus. Kemudian untuk mendaknya ini mendak selut, tapi di sininya juga di atasnya di sini tumpuk. Kendit yang tumpuk, bagus ini. Lawasan untuk handle-nya ini handle canteng. Ya, deder atau jejeran wondo canteng. Kita ambil bilah pusakanya. Kemudian untuk kayunya, kalau saya lihat dari serat kayunya ini di kayunya juga ini cukup istimewa. Di sini ada puser seperti mata besar ini. Mata kayunya besar. Nek di pamor bisa berbuntet, nek di puser bumi kan seperti itu ya. Kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada,
dapurnya gagah ya. Artinya maksud saya gini, bilahnya gagah sahabat usaha. Ada memang beberapa keris yang kelihatannya ayu, kelihatannya tampan, tapi ini gagah, memang dibikin gagah ya sahabat usaha jauh. Ini dapurnya dapur gagah. Nah, coba perhatikan secara seksama. Ya, ini dapurnya gagah. Oke, sekarang kita hitung looknya. Saya sambil berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Looknya look 13. Oke, ya. Kemudian memakai sokokan rangkap. Ya. Kemudian di depan sini ada stilasi atau gambaran. Ya, seekor anjing hutan. Kenapa saya bilang anjing hutan? Mungkin ada sebagian orang ini mengatakan singo barong. Tapi kalau kita merujuk pada buku keris Jawa, ya buku keris Jawa karangan dari Haryono Haryoguritno, yang dinamakan singo barong itu yang berbentuk di sininya ada apa? Ada ukirannya. Kalau yang tidak memakai ukiran itu namanya kikik. Jadi atau anjing hutan ya. Tapi nggak masalah, secara ini sama ya. Jadi ini saya mengatakan ini dapur kikik. Nggak apa-apa teman-teman yang sudah memang mengatakan singo barong ya terserah, nggak apa-apa. Sama-sama sejenis lah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita cermati di badannya sini, ini istimewa. Di badan kikik ini kalau diperjelas di sini di dadanya ini serat kayak bulunya bagus. Kayak mana ya lihatnya? Ya, jadi di sini di dadanya itu serat-serat besinya putih, pamornya bulu bagus banget ini. Ya, bisa begitu si empu bisa sampai ke bawah. Jadi tempat lipat besi yang ada di dada ini membentuk seperti bulu, pas sampai ke bawah sini. Di bawah sini ya, artinya di bawah alat kelaminnya ya, seperti itu. Jadi ini memang tempat lipat besinya pun terlihat di sini, sap-sapan tempat lipat besinya. Oke, jadi ini adalah dapurnya dapur kikik look 13. Oke ya, dapur kikik look 13. Kemudian kita lihat dari pucukan bilanya. Ini pucukan bilanya ikutnya ngudup gambir ya. Kemudian untuk looknya, ini looknya ikutnya look kemba ya, karena ada look yang rengkol, look kemba, dan look yang hemet-hemet atau yang tidak terlalu jelas. Kita ukur panjang bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Panjang bilahnya ini cukup panjang 37 cm. Bagus ya. Kemudian untuk di bagian tengahnya sini 2 cm, di bagian bawah sini sor-soran ini sudah hampir mau 3 cm sahabat Pusaka Jawa. 2,5 cm lebarnya. Untuk gonjoknya, panjang gonjoknya ini 8,5 cm. Cukup gagah. Gonjo kalau sudah melewati 8 itu gonjo kalau sudah melewati angka 8 cm itu cukup gagah sahabat Pusaka Jawa. Kemudian sekarang kita amati tentang pamornya. Pamornya cukup istimewa dan cukup langka, di mana pamor itu memang banyak dicari oleh orang ya. Di mana pamor itu banyak dicari orang. Ini pamornya adalah kebalikan dari pamor belarak ngirit atau belarak sineret. Kalau belarak sineret kan ke atas ya kan,
Nah, kalau ini bentuknya V kebalik. Jadi ini adalah pamor naga rangsang. Sahabat Pusaka Jawa. Ini kalau kita cermati secara sekilas, ya ini kan warangan lama nih. Ya, ini bentuknya ke bawah. V ke bawah ini adalah pamor naga rangsang. Kalau kita artikan secara harfiah, naga rangsang artinya naga yang sedang marah. Atau lebih tepatnya naga yang sedang menyerang. Jadi naga rangsang adalah naga yang lagi menyerang. Ngerangsang, nek wong Jawa ki ngerangsang ki ngrahak. Nek wong Tegal ngomong pokoknya ngerawek lah kayak gue lah, dengan penuh emosi nyerang gitulah ya. Ini pamor naga rangsang. Kita ketahui naga, ular naga kalau kita lihat di TV-TV, naga kalau lagi marah kan begini jebret, gitu kan, jemprak kulitnya begini bret, terus kemudian nyerang. Nah ini, tentunya sang empu ketika menamakan nama pamor naga rangsang mempunyai maksud dan tujuan tertentu, mempunyai harapan, ya kan? Nah, sebagian pecinta keris beranggapan pamor tua atau angsar dari pamor naga rangsang itu adalah yang pertama untuk kewibawaan agar disegani oleh banyak orang. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi yang kedua, selamat dari kejahatan orang ataupun binatang. Jadi sudah disegani banyak orang, selamat dari kejahatan orang maupun binatang. Kenapa kok binatang zaman dulu? Kan masih banyak hutan, sahabat Pusaka Jawa. Jadi banyak hewan-hewan yang berbisa, ular, kemudian hewan-hewan yang galak seperti harimau ataupun anjing hutan dan lain sebagainya, ataupun babi hutan. Pokoknya hewan-hewan yang bisa membahayakan diri kita, yang bisa menyerang dan mengkhawatirkan keselamatan kita ya. Kemudian untuk mencapai derajat yang tinggi, ya ini perlu ini. Semua orang pasti ingin mempunyai derajat atau status sosial yang tinggi, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian juga di sini yang keempat ya adalah tidak kekurangan serat sandang, pangannya tidak kekurangan. Jadi ini sebetulnya pamor naga rangsang itu mencakup semuanya, multi. Karena beberapa pamor itu cuman mencakup di satu skup saja, untuk perlindungan tok, untuk pengasihan tok, kayak gitu, atau untuk kerezekian saja. Kalau ini tidak, kita jabarkan. Yang pertama adalah satu untuk kewibawaan agar disegani oleh orang. Ketika kita disegani oleh orang, insya Allah kita dengan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Contoh, orang yang segan sama kita belum ngomong aja kadang sudah dikasih. Itu bentuk satu rezeki. Udahlah, nggak enak sama dia, kasih aja lah. Atau kita pas lewat saja ya, kita pas lewat saja, orang yang tadi ya ngerasani kita, hibahin kita di belakang, begitu kita sana kayak gitu. Atau enggak pun kita lewat aja, mereka awas ada orang itu, menunduk mereka ya. Kemudian diselamatkan dari mendapatkan perlindungan atau diselamatkan dari kejahatan manusia dan binatang. Manusia itu kejahatannya bisa dari mulut, bisa dari fisik. Kita diselamatkan. Ya, doa-doa khususnya seperti itu, diselamatkan dari seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, berapa sih, keempat ya? Itu agar kita mencapai derajat atau kedudukan yang tinggi. Coba, derajat atau kedudukan yang siapa orang yang tidak ingin? Ya, ini tak jabarkan. Kemudian satu lagi adalah agar kita tidak kekurangan pangan. Jadi ini di sini sudah komplit dengan memegang pamor naga rangsang, sudah komplit. Nanti kita combine dengan dapurnya. Nah, itu pamor tuah atau angsar dari pamor naga rangsang, atau artinya naga yang menyerang. Arti naga rangsang mempunyai makna terselubung agar kita mempunyai sifat kewiraian atau keprajuritan atau kewaspadaan. Kita itu harus eling lan waspodo, jare wong tua ki begitu. Sak bojo-bojone wong apa ya?
Nanti lupa aku. Saat bejo-bejone wong beruntung itu lebih bejo daripada orang yang eling lang waspada. Artinya gini, seberuntung-beruntungnya orang yang selamat dari mara bahaya, mulai dibacok orang mempan lah ya, itu masih beruntung orang yang eling lan waspada. Sebelum kejadian dia tidak terkena. Di sana dia mau dibunuh, terus dia lewat jalan sana. Seperti itu. Yang namanya ditembak nggak mempan, dibacok tetap aja kena. Tapi walaupun terselamatkan kan tetap kena. Nah seperti itu. Jadi makna yang terselubung dari naga rangsang pesannya adalah agar kita selalu waspada. Dan ketika kita mempunyai pamor naga rangsang, kita mempunyai kewibawaan yang besar. Seperti halnya naga yang akan menyerang. Ketika orang akan berbuat jahat kepada kita, mereka seolah-olah kita melihat diri kita itu sosok yang menyeramkan atau sosok yang menakutkan. Kayung runtagi ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian gonjonya sahabat pusaka Jawa, di bagian gonjonya juga ada terdapat pamor, yaitu garis horizontal yang menumpuk. Ini adalah pamor Mas Kemambang. Pamor Mas Kemambang, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsarnya agar si pemilik pamor Mas Kemambang itu si pamor mempunyai pergaulan yang luas, diterima baik di level bawah, level menengah maupun level atas. Karena tidak semua orang bisa bergaul di level atas. Kalau bergaul di level bawah dan menengah rata-rata orang bisa, tapi ketika bergaul dengan level atas jarang masuk, karena kadang level atas itu mempunyai batasan tersendiri, mempunyai etika, adab, dan pokoknya peraturan sing ribet. Ya, sudah jadi hukum manusia. Orang semakin tinggi status sosialnya, kadang semakin pengen banyak dihargai, pengen dan lain sebagainya. Nah, dengan pamor Mas Kemambang ini mereka bisa menerima kita. Ya, jadi di sini cocok saling melengkapi antara pamor naga rangsang dan pamor Mas Kemambang. Oke. Sekarang kita bahas tentang pamor Luk 13. Luk 13 mempunyai tuah atau angsar agar stabil jiwanya dan juga status sosialnya. Jadi leluhur kita sudah memperhatikan kesehatan mental. Karena apa? Kesehatan mental akan mempengaruhi tindak tanduk kita ke depannya, baik buruknya kita. Jadi Luk 13 melambangkan agar kita menjadi jiwanya stabil. Kemudian yang kedua, status sosialnya pun stabil, tidak nyungsep. Pencapaian yang sudah kita kerjakan setidaknya stabil, tidak sampai turun sampai drastis. Walaupun hidup itu dinamis. Setidaknya dengan doa-doa dari Sang Empu, dari pamor, lambang Luk, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang dapur kikik. Dapur kikik ini adalah melambangkan Anda tahu namanya kikik itu, kalau nek wong Jawa ngomong kayak asuk alas, bisa saja kayak serigala, seperti itu ya. Nah, sedangkan kita ketahui untuk dapur kikik ini adalah lebih kepada untuk tahta kekuasaan, pengayoman, tua atau angsarnya seperti itu. Jadi kemungkinan besar keris ini dulu dipegang oleh seorang bangsawan, bahkan mungkin seorang pangeran. Ini jelas sekali. Dan dapur keris ini gagah merbawani, gagah. Cocok dipakai buat siapa? Cocok dipakai buat pemimpin, cocok dipakai untuk orang yang menjadi orang besar. Kalau untuk orang yang tidak berniat besar, jangan. Eman-eman doa dan harapan yang ada pada bila pusaka ini. Eman-eman. Ini cocok untuk dapur orang yang punya ambisi yang besar untuk menjadi orang-orang yang besar. Dan yang istimewa lagi, sahabat pusaka Jawa, ini yang istimewa lagi. Ya. Kalau kita lihat dari pasikutannya, nih pasikutannya. Tampilannya ya, sahabat pusaka Jawa nih, tampilannya nih. Ini kan looknya kembak nih, ya kan? Besinya odol atau garingsing, ngodol.
Ya, besinya ngodol atau geringsing. Ya, kemudian di bagian bawah sini terlihat lebar, gagah. Ini adalah tanggungnya Tangguh Pajang. Kita ketahui Pajang itu umur kerajaannya kalau tidak salah ada yang bilang 37 tahun, ada yang bilang 75 tahun. Ya, silakan Anda koreksi. Nah, jadi pusaka-pusaka Pajang, Tangguh Pajang banyak dicari oleh orang karena apa? Karena kelangkaan barang tersebut. Ya. Dan kalau Anda lihat di sini di singoknya ya, di gigitnya ini, di dadanya itu tempat lipat besinya terlihat dan berbentuk pamor, sap-sapannya bagus sekali. Anda kalau lihat anjing husky ya, yang dari Jerman apa itu bagus gitu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Pajang adalah rajanya Raden Mas Karebet, atau yang terkenal dulu sebelum menjadi raja adalah Joko Tingkir. Setelah menjadi raja menjadi Sultan Hadiwijaya, adalah menantu dari Sultan Trenggono, Sultan Demak. Setelah Demak lengser, digantikan Pajang. Pajang Sultan Hadiwijaya Kusumo ya, itu mempunyai Sultan Hadiwijaya ya, mempunyai anak angkat yaitu Sutawijaya, yang lebih terkenal nanti menjadi Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam di Pulau Jawa. Seperti itu, rentetannya seperti itu. Ya, jadi memang Pajang juga bentuknya kesultanan. Kalau bicara bentuk kesultanan berarti corak kerajaannya adalah Islam. Ya, karena sultan kan dari bahasa Arab. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, keris-keris Pajang sangat dicari oleh orang karena usia kerajaannya yang sangat pendek. Ya, kemudian juga besinya yang ngodol garingsing. Ya. Nah, besi-besi seperti itu kalau buat senjata ditusuknya mantep ya, karena agak sedikit kasar besinya ya. Kemudian hampir seperti Senopaten, tapi dia lebih lebar, bilanya lebih gagah. Nah, ini Pajang ya. Kita lihat di bawah sini juga bagus kan. Ini bagus. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat dari besinya. Besinya ini hitam kebiruan, sahabat pusaka Jawa. Ini adalah besi Karangkijang. Besi Karangkijang maksudnya tua atau angsar, besinya dingin dan ampuh. Artinya ampuh memboster doa dan harapan dari sang empu agar cepat tercapai. Ya. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur Kikik Luk 13 ini dengan pamor, Dwi Pamor, Naga Rangsang, dan Mas Kemambang, agar orang itu menjadi seorang pemimpin, menjadi orang yang besar. Karena di sini lambang Kikik sudah untuk tahta, harta, kejayaan, pengayoman. Ya, harus bisa mengayomi juga ketika mempunyai tahta, harta, harus ngayomi juga. Di sini kemudian dia mendapatkan perlindungan dari kejahatan manusia dan dari kejahatan binatang. Karena dulu banyak binatang-binatang buas, karena zaman dulu kan masih banyak hutan. Kejahatan manusia baik dari mulut maupun dari fisik. Kemudian dia mempunyai kewibawaan yang besar, disegani banyak orang. Kemudian dia tidak kekurangan di pangannya, rezekinya jalan. Ya. Tentunya ketika kita mempunyai jadi seorang pemimpin pasti rezekinya banyak. Untuk menjadi seorang pemimpin itu dibutuhkan rezeki yang banyak, ya kan? Karena pemimpin itu membawa banyak pengikut. Kita harus ngayomi pula. Terus yang keempat adalah untuk mencapai derajat yang tinggi. Jadi dengan satu pamor ini cukup, aset desa cukup bagus. Kemudian di sini ada pamor Mas Kemambang, dia bisa masuk
bergaul di bawah, menengah maupun atas. Seorang pemimpin memang harus begitu. Dia harus ngayomi rakyatnya yang di bawah, yang menengah, baik menteri-menterinya ataupun pejabat-pejabatnya. Dia ketika mau melobi ke kerajaan-kerajaan yang lain pun dia harus bisa public speakingnya bagus, bahasanya kan seperti itu. Lobby-lobbynya pinter. Ya, jadi itu. Kemudian dia mempunyai stabilitas kejiwaan, emosinya stabil, juga mendapatkan status sosialnya agar dia tetap stabil. Istimewa. Ya. Jadi dengan satu dapur kita bisa menjadi apa yang kita inginkan di dunia ini. Mudah-mudahan keberkahan, doa-doa dan harapan dari sang leluhur menyertai kita. Karena begini, Tosan Aji itu bukan untuk ditakuti, bukan untuk disembah. Tosan Aji adalah kita mengamati, mengambil tafaulan, mengambil ngalap berkah doanya dari leluhur kita yang disematkan pada bila pusaka tersebut dengan lambang luk, dengan lambang pamor, dengan nama dapur, doa dan harapannya kan seperti itu. Karena Tosan Aji itu jelas berbeda dengan senjata-senjata yang lain. Karena di awal pemilihannya pun ada dua perpaduan antara langit dan bumi, di mana batu meteor dari langit, besi dan baja dari bumi, yang akhirnya tercipta kata Bopo Angkoso Ibu Pertiwi. Ya, jadi makanya juga di UNESCO kan mengatakan bahwasanya Tosan Aji keris itu warisan leluhur non bendawi. Artinya di situ ada semacam doa-doa. Karena dulu kan UNESCO sendiri kan keliling senjata-senjata yang dari Cina, dari Jerman, dari Eropa dan lain sebagainya, ternyata kok yang paling bagus dan paling antik adalah di Nusantara ini. Kayak sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan menjadikan satu pencerahan. Karena saya cuma mempunyai sedikit ilmu dan memberanikan diri, yang lain di luar sana lebih banyak yang lebih pintar, cuman lebih banyak menyembunyikan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.